Semangatnya luar biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Pak Rektor Universitas Balikpapan, Bapak Dr. Israedi Zainal. Tadi ada Bapak Ketua Yayasan, Pak Wakil Gubernur. Saya hadir beserta staf khusus Bapak Prof. Sukro Mohab, hadir juga Direktur dari Kementerian Ketenagakerjaan Pak Andri, yang saya hormati Bapak mantan Rektor, Bapak dan Ibu pimpinan dari Uniba, dan adik-adik semua yang saya cintai. Mana suaranya? Baik. Pertama sekali tentu kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini saya bisa hadir di kampus ini. Warnanya apa nih warnanya Pak Rektor nih? Orange ya, luar biasa. Dan saya melihat wajah adik-adik yang juga luar biasa, calon-calon pemimpin masa depan. Amin. Akan ada yang jadi pengusaha. Amin. Akan ada yang jadi wali kota. Akan ada yang jadi gubernur. Akan ada yang jadi presiden. Amin, saya doakan semua ya. Saya kasih hadiah pantun deh kalau begitu. Jalan-jalan di pagi hari, menikmati indahnya kota Balikpapan. Budaya K3 menjadi kunci. Saya doakan Uniba semakin sukses di masa depan. Slide-nya udah siap belum? Adik-adik semua, saya akan sedikit share next pada adik-adik. Judulnya yang diminta Pak Rektor, tapi karena ini adalah kuliah tamu dengan peserta yang beragam, saya akan berangkat dari hal yang umum dulu, nanti baru kita bicara terkait dengan K3 di akhir. Satu hal yang senantiasa saya ingatkan kepada generasi-generasi muda, termasuk adik-adik, tantangan masa depan kita. Ini yang nomor satu yang harus difahami. Inilah yang memberikan kepada kita sebut dengan sense of awareness. Sense of awareness akan memberikan motivasi, akan memberikan inspirasi, akan memberikan semangat kita untuk bekerja lebih keras. Apa yang adik-adik hadapi ke depan berbeda dengan apa yang saya atau Pak Rektor hadapi 10-20 tahun yang lalu. Tantangannya tentu semakin berat, persaingannya semakin ketat, dan dalam konteks manajemen biasanya disebut zaman VUCA. Apa itu VUCA? Volatility, artinya kondisinya berubah cepat, uncertainty, penuh ketidakpastian, complexity, semakin banyak faktor yang mempengaruhi sehingga semakin tidak bisa kita prediksi tadi, dan kemudian kondisi sifatnya ambiguity, unknown condition. Adik-adik harus paham ini dulu
sehingga kita harus mempersiapkan lebih baik untuk menghadapinya. Dulu mungkin tidak ada yang pernah menduga akan terjadi COVID. Saya masih ingat awal tahun 2020 masih biasa. Saya ke kampus di Bandung ngajar, membimbing mahasiswa S1, S2, S3, melakukan penelitian, melakukan kerjasama industri biasa. Muncul berita, ada flu baru. Ini mah mungkin biasa. Karena kita tidak punya pengalaman dan kita tidak pernah tahu apa itu yang namanya COVID. Flu paling biasa 3 bulan, 1 bulan, kalaupun itu endemi, paling 3 bulan juga selesai. Tapi ternyata 1 tahun berjalan lockdown, kita tidak punya ide sampai kapan ini akan terjadi. Itu adalah realitas tantangan yang kita hadapi. Pertanyaan saya, mungkin nggak tahun depan akan terjadi COVID lagi? Mungkin? Sangat mungkin. Nobody knows. Nggak ada yang tahu. Mungkin nggak suatu saat kemudian Indonesia lockdown lagi? Mungkin, nggak ada yang tahu. Kondisi geopolitik, ini sering disampaikan Pak Presiden. Masih ada negara bisa menyerang negara lain. Katanya sekarang peradaban sudah maju, teknologi maju, tapi dengan mudah suatu negara bisa menyerang negara lain. Apakah 2026 semakin baik atau semakin parah? Enggak tahu kita. Itulah situasi yang disebut dengan VUCA. Kondisi industri seperti apa? Mau di Balikpapan, mau Kalimantan Timur, mau di Indonesia, kita nggak pernah tahu. Tiba-tiba muncul TikTok, tiba-tiba muncul AI. Saya zaman mahasiswa sama dengan adik-adik, ya gantengnya kira-kira kayak adik-adik juga lah begitu ya. Itu kita masih gunakan Google. Jadi homepage-nya itu adalah Google. Sedikit-sedikit search, cari K3, apa artinya K3? Pakai Google. Kalau sekarang apa homepage-nya? Apa? Homepage halaman pertama komputernya sekarang apa? ChatGPT. Wah, tepuk tangan dulu dong ya. Kayaknya yang di belakang nggak tanda tangan, berarti nggak setuju berarti ya. Kalau di belakang apa halaman pertamanya sekarang komputernya? Gemini, canggih ya. Ya. Bukan Instagram, bukan TikTok, bukan apa ya. Ya. Itu sesuatu yang kemudian kita nggak pernah tahu. Ya. Jadi adik-adik, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah be prepare. Kondisi ke depan membutuhkan persiapan yang lebih baik, dan orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang agile, orang-orang yang adaptif, dan saya doakan adik-adik menjadi orang-orang yang sukses di masa depan tersebut. Amin. Next. Ini adalah realitas tenaga kerja kita. Dan saya berharap sebagai menteri, adik-adik hadir akan memberikan perbaikan, akan menjadi champion di masa depan. Yang pertama, kalau kita lihat kualitas ketenaga kerjaan kita itu masih rendah. Ada tantangan. Human Capital Index kita di bawah rata-rata ASEAN. Dari segi digital talent, jumlah pekerja yang memiliki skill digital kita baru 19%.
negara lain sudah sampai 60%. Yang dianggap advance, kita juga masih terbatas. World digital competitiveness, kita juga masih rendah. Ini adalah tantangan kita. Dan bagaimana adik-adik nanti kita berharap akan menjadi champion yang akan mengubah peta ini sehingga talent Indonesia dia akan menjadi talent yang kompetitif, berdaya saing dan diakui internasional. Dan itu adik-adik harus bisa. Ini sama saya membayangkan tahun 2001 saya pergi ke Amerika. Itu negara pertama luar yang saya datangi dan gak ada ide. Ya, bahasa Inggris juga pas-pasan datang ke Amerika, kuliah dengan multinegara, orang Cina, orang India, banyaknya ada dari Belanda. Tapi satu semangat bahwa kita harus bisa, kita harus unggul, maka itu yang memberikan motivasi kepada kita. Ditambah dengan konteks produktivitas. Saat ini produktivitas kita juga harus lebih kita tingkatkan. Ini tantangan-tantangan yang kita hadapi. Jadi masih banyak PR yang harus kita lakukan dan saya berharap adik-adik di sini di Uniba, di kampus-kampus sekitar Balikpapan mempersiapkan diri dengan lebih baik karena memang masa sekarang itu adalah masa kita untuk mempersiapkan diri. Teman-teman saya kuliah waktu di Amerika S3 terutama dari Cina dan sekarang kita lihat bagaimana Cina itu unggul melesat dalam peradaban dunia. Bus pertama itu ya, jadi kalau saya dulu kita punya kampus kemudian kita tinggal di apartemen-apartemen. Bus pertama jam 6 pagi dan saya pastikan jam 6 pagi itu mereka sudah ada berangkat yang pertama kali ke kampus. Dan bus terakhir pulang jam 12 malam, ternyata yang pulang jam 12 malam itu adalah mereka yang berangkat jam 6 pagi. Itu semangat mereka. Dan sekarang Cina tumbuh. Apapun teknologi, adik-adik lihat ada di Cina sekarang. Itu dimulai dari pemahaman mereka, keyakinan mereka bahwa mereka harus punya keunggulan untuk bisa sukses di masa depan. Lanjut. Sekarang kita lihat peluang. Indonesia sekarang sedang menyiapkan yang kita sebut dengan green transition. Transisi menuju hijau. Energi hijau, sumber daya berbasis green, ekonomi hijau dan seterusnya. Dan berbagai data menunjukkan bahwa kebutuhan transisi kepada ekonomi hijau ini akan memberikan banyak peluang sekaligus juga ancaman atau tantangan. Tantangan pekerjaan-pekerjaan yang tidak green tentu akan mulai tereliminasi karena tuntutan global. Jadi kalau adik-adik melakukan transaksi global internasional, salah satu persyaratannya dicek sumber energinya dari mana, pengelolaan sampahnya seperti apa, pengelolaan airnya seperti apa, sudah seefisien apa, sudah punya sertifikatnya apa belum, kalau sudah baru kemudian boleh bertransaksi, kalau tidak ya nggak boleh.
Jadi dia sudah menjadi tuntutan global. Tapi peluangnya akan ada sekian banyak pekerjaan baru, dan kemudian disinilah peluang adik-adik di masa depan hadir sebagai tenaga kerja baru. Karena ada transisi, karena ada perubahan, pergeseran, shifting, makanya diperlukan kompetensi-kompetensi baru juga. Disinilah peran perguruan tinggi juga harus bisa melakukan adaptasi, penyesuaian, dan seterusnya. Tenaga kerja yang ada sekarang, mereka perlu melakukan upskilling dan reskilling. Kalau tidak, mereka akan tergantikan bisa jadi oleh tenaga kerja dari luar negeri. Dan ini yang tentu kita tidak inginkan. Lanjut. Apa yang dimaksud dengan green job? Green jobs itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang berkontribusi untuk melestarikan atau memulihkan lingkungan dan mempromosikan pekerjaan yang layak terkait dengan green. Dia bisa memiliki tugas-tugas khusus terkait dengan pekerjaan terkait dengan sektor energi misalnya. Dia kemudian menerapkan proses yang sifatnya ramah lingkungan, atau kemudian dia menghasilkan output yang bersifat ramah lingkungan. Jadi dia bisa bekerja sebagai core, misalnya pembangkitnya renewable energy, pembangkit geotermal, pembangkit berbasis tenaga matahari, berbasis air. Itu ada pekerjaan-pekerjaan core yang kemudian harus dilakukan, sehingga membutuhkan kompetensi khusus yang semuanya itu terkait dengan isu lingkungan. Pekerjaan green itu juga ada yang langsung, ada yang bersifat supporting. Tapi tentu semuanya membutuhkan keahlian baru. Adik-adik coba bayangkan, ada berapa jumlah mobil konvensional combustion engine yang ada di Indonesia saat ini? Hampir semua. Kemudian muncul mobil listrik. Apakah ilmu bengkel mobil listrik sama enggak dengan ilmu bengkel mobil biasa? Sama apa tidak? Tidak. Artinya ada kompetensi baru. Pak Presiden sudah mengumumkan bahwa akan ada sekitar 3.000 pembangkit berbasis panel surya di desa dan kelurahan di Indonesia. Satu berkapasitas 1 megawatt, saya lupa angkanya. Siapa yang akan mengoperasikan itu? Siapa yang akan menginstall? Siapa yang akan merawat? Itu adalah tenaga kerja baru. Ya. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah kita siap untuk mengisi tenaga kerja tersebut ke depan? Next, dan ini adalah target dari RPJMN. Adik-adik kenal RPJMN apa? Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Ya, setiap 5 tahun. RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Targetnya adalah dari proporsi pekerja yang bekerja pada sektor green. Saat ini sekitar 3,8 juta pekerja, dan diharapkan itu naik menjadi 5,3 juta pekerja. Naiknya sekitar 1,5 juta pekerja. Setiap tahun Pak Rektor
lulusan dari perguruan tinggi sekitar 1,1 juta orang. Itu persaingan. Kemarin kami buka magang berbayar. Udah pernah dengar ceritanya? Magang berbayar selama 6 bulan sebesar upah minimum kota kabupaten. Kita buka lowongan 20.000, yang mendaftar 250.000 orang. Ya. Nah, ini tantangan buat adik-adik semua. Ya. Tantangan. Antusiasme luar biasa, tapi tetap kapasitasnya ini yang kemudian adik-adik harus mampu menunjukkan keunggulan. Hari ini kita buka 80.000 lagi. Jadi total kita akan membuka tahun ini magang untuk 100.000 orang. Tahun depan Pak Presiden mengatakan buka lagi 100.000 orang. Semoga adik-adik, ada yang lulus tahun depan? Yang lulus tahun depan? Yang lulus 10 tahun lagi? Ya. Ya. Dan magang ini kita rancang sebagai persiapan untuk masuk di dunia kerja. 6 bulan. Kalau di sini UMK-nya berapa? 3,7 miliar. 3,7 juta. Jadi adik-adik magang di perusahaan selama 6 bulan dibayar 3,7 juta, yang bayarnya adalah pemerintah. Ya. Tepuk tangan dong ya. Dan perusahaan tidak mengeluarkan uang sepeser pun selama 6 bulan. Makanya kemarin kita buka 20.000, yang daftar 250.000. Ya. Nanti kita lihat tahun depan kita buka lagi 100.000, yang daftar berapa? Karena jumlah lulusan itu 1,1 juta tiap tahun. Ya. Nah, ini adalah tantangan. Adik-adik ini harus lihat sebagai peluang. Ada sekitar 1,5 juta pekerja yang diharapkan tambahan yang akan bekerja di sektor hijau, di sektor green. Dan kami bekerja sama dengan Kementerian ESDM, kita juga menggiatkan pelatihan terkait dengan pekerjaan green, dan jumlahnya kita ingin melatih sekitar 1 juta orang lagi selama 5 tahun. Pelatihan apa itu? Mengoperasikan mobil listrik, mengoperasikan pembangkit tenaga surya, green building, kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam, dan seterusnya dengan total target 1 juta. Dan ini adalah peluang. Dan juga bagi dosen saya titip, kunci transformasi kampus Pak Rektor dan Pak Ketua Yayasan itu ada di dosen. Ya. Jangan sampai ya, ada beberapa kampus dosennya udah ngajar 20 tahun, 30 tahun, yang diajarkan sekarang dengan 30 tahun yang lalu sama aja. Ya. Dia tinggal datang ke kampus, nanya mahasiswa, minggu lalu udah belajar apa? Oh ini udah, terus dia lanjutin gitu ya. Ya. Beda dengan kemudian bagaimana kalau dosen juga berusaha melihat perkembangan industri seperti apa, berusaha memberikan yang terbaik kepada mahasiswa, dan kemudian mahasiswa juga mendapatkan tidak hanya sesuatu knowledge, tapi juga experience bagaimana bekerja di industri. Dan Bapak dan Ibu dosen hati-hati ya, kalau di kampus di ITB itu sudah mulai ada trennya, bisa jadi ada di Uniba. Dilihat dosennya ngajar, kata mahasiswanya,
Ya gini mah juga banyak di YouTube. Saya bisa cari ChatGPT, tidur dia di kelas. Ada nggak di sini di Uniba? Ya. Siap-siap aja. Karena kuncinya di dosen. Kalau dosen pinternya dari mahasiswa itu hanya 1 malam, karena dosennya lebih duluan baca buku, maka kemudian gawat kita kondisinya ke depan. Ini tantangan, saya nitip buat para dosen. Disinilah harusnya dosen-dosen di Uniba, industri dekat di sini, industri banyak, memiliki exposure terkait dengan industri, sehingga mahasiswa itu datang tidak hanya mendapatkan ilmu tapi juga mendapatkan experience dari dosennya seperti apa. Lanjut. Ini adalah gambaran Bapak dan Ibu, adik-adik semua, peluang kita ke depan. Jadi transisi energi kita, kebijakan dari pemerintah adalah just transition, transisi yang berkeadilan, dan no one left behind, tidak boleh ada yang tertinggal. Sehingga kebijakan-kebijakan kita terkait dengan pelatihan, membangun ekosistem itu menjadi suatu concern, dan kita ingin tidak boleh ada yang tertinggal. Pelatihan-pelatihan kita genjot di balai-balai kita terkait dengan kompetensi-kompetensi green, termasuk nanti salah satunya itu adalah terkait dengan K3. Lanjut. Next satu lagi. Gambaran lain, data yang ingin saya share kepada adik-adik adalah studi yang dilakukan oleh Kementerian ESDM. Kalau tadi adalah data proyeksi dari Bappenas, dari RPJMN. Jadi sudah ada suatu studi yang mengidentifikasi sekitar 1.900 jenis pekerjaan, yang kemudian kalau kita jumlah-jumlah sekitar proyeksinya itu 6 kali lipat tahun 2030 dibandingkan dengan tahun 2022. Sekali lagi ini peluang. Di tengah persaingan yang semakin ketat, ada sektor yang baru tumbuh, green economy, yang itu menjadi peluang bagi adik-adik untuk mengisinya ke depan. Sehingga pertanyaannya adalah apa yang harus kita siapkan? Saya ulangi, sehingga pertanyaannya adalah apa yang harus kita siapkan? Next. Di berbagai kesempatan saya selalu menyatakan bahwa ayo adik-adik, ini berdasarkan pengalaman saya 20 tahun sebagai seorang profesional. 20-25 tahun. Kalau ditanya, Pak Menteri, apa kira-kira yang harus kami siapkan ke depan agar kami bisa sukses? Jawabannya 3. Yang pertama disebut dengan growth mindset, yang kedua future mindset, dan yang ketiga entrepreneurial mindset. Pernah dengar tiga-tiganya? Pernah dengar? Yang keras dong. Pernah dengar belum? Belum, sebagian sudah. Ya. Ini yang penting saya tekankan. Kalau masih ada waktu nanti kita bicara K3, tapi ini dulu. Karena ini pesan penting. Yang pertama adalah growth mindset. Next. Growth mindset itu adalah percaya bahwa kemampuan kita itu bisa berkembang. Tidak ada yang namanya given. Dan dosen-dosen juga harus punya growth mindset.
Cilakanya adalah para dosennya sendiri yang tidak punya growth mindset. Ini repot. Kalau boleh dilakukan assessment. Ya. Ada sebuah buku tahun 2006 dari Carol Dweck, judulnya adalah Mindset, The New Psychology of Success. Beliau adalah profesor dari Stanford University. Bukunya bestseller tahun 2006-2007. Dan adik-adik sampai sekarang belum baca bukunya. Bayangkan, gap kita terlalu jauh. Dan dosen-dosennya juga belum baca sampai sekarang. Ya. Jadi Carol Dweck, profesor psikologi Stanford University. Stanford University itu salah satu kampus terhebat. Dia membagi orang yang sukses dengan orang yang tidak sukses, dipelajari, ternyata ditemukan benang merah, orang-orang yang sukses itu punya growth mindset. Dia yakin bahwa dia itu sebenarnya bisa terus berkembang. Orang-orang yang gagal, orang-orang yang fixed mindset, dia merasa puas dengan apa yang sudah dimiliki saat ini. Fixed mindset bukan berarti dia malas belajar. Bisa jadi dia seorang profesor, tapi dia hanya punya ilmunya itu aja terus menerus. 20 tahun nggak berubah-ubah ilmu dia. Dia katakan, ya buat apa lagi? Saya sudah menjadi the best kok dalam keilmuan saya. Itu adalah orang yang fixed mindset. Ya. Tantangan ke depan ada AI, ada green economy. Nanti adik-adik belajar lagi yang baru, virtual reality, bicara terkait dengan ya, IT dan seterusnya. Itu membutuhkan mindset, mentality bahwa kita bisa belajar yang baru. Terlepas di sini program studinya Pak Menteri, saya program studinya hukum. Kayaknya kalau saya hukum belajar IT itu nggak nyambung. Itu sudah mulai ada penyakit-penyakit fixed mindset di situ. Orang yang memiliki growth mindset ketika dia menghadapi kegagalan, dia mengatakan, mungkin saya belum beruntung, saya akan coba lagi. Orang yang memiliki fixed mindset ketika dia gagal, dia akan mengatakan, memang saya tidak bisa dan ini bukan jalur saya. Next, coba lihat, ini adalah hasil research bahwa growth mindset adalah kunci manusia untuk bisa sukses di masa depan. Dan adik-adik, teman-teman dosen, 50% lebih skill set yang ada saat ini akan menjadi tidak relevan dalam 10 tahun yang akan datang. Next, kita lihat sekarang dua contoh orang yang memiliki growth mindset. Kenal Michael Jordan? Siapa yang menjadikan favoritnya Michael Jordan? Termasuk saya. Ya, kalau Gen Z milenial nggak kenal kali ya. Yang belakang yang kenal Michael Jordan siapa? Wah, belum lahir ya? Ya. Adik-adik kalau sempat lihatlah YouTube-nya Michael Jordan. Ya. Dia adalah salah satu legenda basket. Ya. Dari sekian banyak pertandingan dia, yang menentukan itu hanya 10 detik terakhir. Ketika skornya itu imbang, menang atau kalah ditentukan oleh shootnya Jordan 1, 2, 3 detik terakhir. Kalau itu masuk, menang klubnya, kalau itu nggak masuk, kalah klubnya. Dan dia sekian ratus kali menang dan sekian puluh kali dia kalah. Silakan cari. Ya. Habibie, siapa yang pernah baca biografinya Habibie? Loh, Pak Ketua Yayasan. Ya. Saya bingung, adik-adik di belakang bacanya apa sih?
Tepuk tangan dulu dong di belakang, tepuk tangan ya. Ya. Orang yang sukses, orang yang memiliki growth mindset, dia tidak putus asa meskipun dia kemudian gagal berkali-kali. Thomas Alva Edison melakukan 1000 kali eksperimen untuk menghasilkan bola lampu pijar. Gagal 1, tinggal 900 lagi yang saya coba. Gagal sekian berarti tinggal 800 kali lagi yang saya coba. Ini mentalitas pemenang, mentalitas orang yang sukses, mentalitas orang yang siap gagal dan kemudian dia selalu disiplin dan konsisten untuk terus belajar. Saya doakan adik-adik semua memiliki mentalitas tersebut. Amin ya. Lanjut, next. Ada yang disebut dengan future mindset. Memiliki mindset yang mampu mengantisipasi, membayangkan masa depan itu seperti apa. Ada beberapa skill set yang penting yang disebut dengan future literacy, strategic foresight, anticipation, system thinking. Ini kalau bisa para dosen saya nitip buat adik-adik, tolong ya, banyak konten-konten di internet yang bisa dikurasi sehingga itu memberikan sense terkait dengan masa depan seperti apa. Dan segala sesuatu itu dimulai dari mimpi ya. Kalau bisa ada lomba di kelas. Kalau saya jadi dosen, lomba di kelas, siapa mimpinya yang paling hebat. Bukan mimpi jadi presiden, maksudnya mimpi dia berbicara, saya itu akan menghasilkan apa ke depan. Segala sesuatu itu dimulai dari mimpi. Dan mimpi itulah yang akan memberikan motivasi. Lanjut. Ini contoh ya, pendiri Google. Adik-adik, 2 orang ini hebat karena dia punya mimpi sederhana. Saya ingin penduduk dunia ini bisa mengakses informasi dengan cepat. Itu mimpi dia. Maka dia menciptakan search engine Google. Jadi dimulai dari mimpi. Apalagi kalau mimpinya itu ingin memberikan kebaikan kepada banyak orang. Dimudahkan biasanya mimpi itu terwujud. Jadilah dia dahsyat. Ya. Dan disitulah muncul inovasi-inovasi. Yang ketiga, yang disebut dengan pertama tadi apa? Next, growth mindset. Yang kedua future mindset, dan yang ketiga adalah next entrepreneurial mindset. Entrepreneurial bukan berarti wirausaha jualan, tapi adalah kemampuan juga bagaimana melakukan inovasi di dalam perusahaan, inovasi di tempat kerja, yang akan memberikan value kepada masyarakat. Ya. Saya kasih data ini dari McKinsey, judulnya Enterprising Archipelago. Kita itu membutuhkan jumlah perusahaan 3 kali lipat ke depan menuju Indonesia Emas 2045. Siapa yang bisa mewujudkan itu? Generasi-generasi muda yang memiliki semangat entrepreneurial. Dan saya doakan adik-adik punya semangat ini. Dan saya berharap Pak Rektor, Bapak Ketua Yayasan, di sini juga ada inkubasi untuk entrepreneurial. Ya. Inovasi menjadi kunci. Dan kita tingkat inovasi kita masih rendah. Dan inilah yang akan menjadi tantangan kita ke depan.
Adik-adik semua yang saya banggakan, terakhir saya sedikit menyentuh terkait dengan K3. Lanjut. Ya, ini contoh lah, ya. Kalau bicara terkait tentang entrepreneurial, contohnya adalah Steve Jobs ya. Saya skip aja. Lanjut. Terkait dengan K3, ini adalah potret kita saat ini yang adik-adik juga harus tahu bahwa permasalahan K3 kita di Indonesia adalah terkait dengan budaya. Budaya yang disebut dengan safety culture. Kemudian ini berdampak ke banyak faktor. Ada yang disebut dengan efektivitas dari apa tuh namanya? Safeguard. Safeguard itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya. Penghalang. Engineering controls, administrative controls. Ini yang masalah kita banyak sekarang. Sehingga adik-adik kalau ditanya sudah sebagus apa budaya K3 di Indonesia, jawabannya masih jauh. Sehingga apa yang terjadi di industri, adik-adik harus hafal ini. Anything that can go wrong will go wrong. Apa artinya? Sesuatu jika bisa salah, maka tunggulah saatnya, suatu saat dia akan salah. If anything can go wrong, it will. Ada juga yang menuliskan seperti itu. Kalau adik-adik berada di tempat kerja, di lokasi kerja, di mana risiko kecelakaan kerjanya ada, maka tunggulah suatu saat kecelakaan kerja itu akan terjadi. Dan ini adalah realitas kita. Sehingga kalau ditanya apa solusinya, apa strateginya, jawabannya adalah kembali kepada culture, dan itu dimulai dari mindset bersama kita terkait dengan K3. Inilah yang sekarang kami sedang bangun, kebijakan-kebijakan yang membangun budaya K3 yang lebih baik di industri. Kalau tidak, next, saya selalu sampaikan gambar ini dan adik-adik akan lihat nanti di tempat kerja realitasnya seperti ini. Singkat saja ya, karena kalau kuliah bisa panjang ini nanti. Banyak perusahaan yang fase-fase awalnya dia ketika dikenalkan K3, manajemen K3, maka kemudian tingkat kecelakaannya turun drastis. Tapi sesudah lama semakin baik, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun tiba-tiba terjadi kecelakaan besar. Terjadi ledakan, terjadi kebakaran. Sehingga orang akan bertanya, loh kok bisa? Kami 2 tahun, 3 tahun, zero accident, tiba-tiba terjadi kecelakaan. Ini artinya kalau adik-adik bertemu seperti ini, artinya masalahnya adalah budaya yang kemudian problem. Itu mirip seperti orang yang punya rumah. Saya punya rumah, rumah saya aman. Selama 5 tahun tidak pernah kemasukan maling. Setuju? Setuju? Setuju nggak? Di belakang setuju? Rumah saya aman karena 5 tahun nggak masuk maling. Kemudian adik-adik datang ke rumah saya. Lah Pak Menteri, kalau rumah kayak begini mah pintunya dibuka juga maling nggak akan masuk, kata dia. Ya. Kenapa? Karena rumah di sebelahnya lebih bagus. Jadi maling itu yang ngejar adalah rumah di sebelah. Tapi sesudah 5 tahun rumah sebelah meng-hire security. Gak bisa maling masuk. Daripada gak dapat apa-apa kata maling, lihat ke rumah saya.
siang bolong malingnya masuk kuras semuanya. Berarti 5 tahun yang dibilang bahwa rumah saya itu aman, sebenarnya tidak aman. Kebetulan aja aman karena tidak ada maling yang tertarik untuk masuk. Permasalahan ketiga yang kami khawatirkan di Indonesia, amannya itu adalah bukan karena ada sistem manajemen yang baik, ada sistem penghalang yang baik, tapi kebetulan aja tidak terjadi kecelakaan. Dan ini ada sesuatu yang aneh, garis yang lurus. Gak mungkin secara teori tiba-tiba terjadi kecelakaan. Pasti ada sinyal sebelumnya. Sinyal itulah yang kita sebut sebagai near miss, kejadian hampir celaka atau kecelakaan kecil. Sebelum mobilnya ketabrak habis, biasanya supir itu udah lecet-lecet tuh mobilnya, nyenggol-nyenggol. Tapi senggol-senggolnya nggak dilaporkan, didiamkan. Tiba-tiba kemudian, selama ini ternyata sopirnya itu bekerja dalam kondisi lelah, bekerjanya 12 jam, 14 jam. Sering nabrak, tapi nabraknya nyerempet kecil-kecil. Tapi tidak dilaporkan. Tidak dilaporkan sehingga situasi ini tidak bisa diperbaiki. Tidak sempat dilaporkan atau ditutup-tutupi melaporkannya sehingga tidak sampai atau belum dilakukan perbaikan sudah terjadi nanti kecelakaan. Inilah tandanya. Bisa difahami? Ya. Sehingga yang harus kita bangun next adalah pemahaman bahwa, lanjut dulu. Satu lagi. Orang selama ini memahami yang namanya selamat itu adalah tidak ada kecelakaan. Tapi seharusnya yang disebut dengan selamat itu adalah dia membangun kapasitas. Rumah yang aman bukan rumah yang tidak kemasukan maling, tapi rumah yang aman adalah rumah yang memiliki sistem pengamanan terhadap maling. Ini mindset yang berbeda, akan menghasilkan budaya yang berbeda. Kalau sekarang budayanya adalah budaya menyalahkan. Kalau ada maling masuk mulai disalahkan. Kenapa? Padahal selama ini maling sudah berusaha masuk tapi tidak terlaporkan. Karena tidak berani untuk melaporkan. Tapi kalau di kanan, budaya yang muncul adalah budaya melakukan perbaikan. Yang di kiri, pekerja adalah sumber masalah. Apapun kecelakaan disebut human error, tapi yang di kanan melihat pekerja sebagai sumber masukan untuk melakukan perbaikan. Ini adalah budaya berbeda. Saya ingin di negara ini tidak ada blaming culture. Halaman sebelumnya. Yang sering terjadi, sebelumnya tolong slide-nya. Sebelumnya adalah blaming. Kalau terjadi kecelakaan, adik-adik baca berita busnya masuk jurang. Kemudian siapa yang kemudian disalahkan? Supirnya. Sebut human error. Padahal data investigasi belum dilakukan. Bisa jadi mobil masuk jurang karena sopirnya kelelahan. Perusahaan tidak punya sistem deteksi kelelahan. Tidak ngecek
beban dari supirnya sebelum narik itu seberapa? Perusahaan tidak memastikan bahwa mobilnya itu layak untuk dioperasikan. Sehingga ada research yang mengatakan 80% dari human error itu sebenarnya kalau kita bedah lebih lanjut 70%-nya itu adalah akibat manajemen dan organisasi. Inilah yang kita ingin ubah, bahwa K3 itu bukan masalah pekerja sendiri, pekerja yang sering dikambing hitamkan, tapi ini adalah masalah sistem yang harus dibangun. Ada mindset di situ, ada budaya di situ, ada engineering yang merancang itu semua, dan inilah dibutuhkan kompetensi khusus terkait dengan K3 tersebut. Jadi sudah tepat, K3 harus kita kaitkan dengan engineering, dengan desain. Terakhir saya kasih kuis. Ada hadiah ya? Ada hadiah, boleh ya? Saya nanya, adik-adik tahu nggak kira-kira dalam satu hari manusia itu berapa kali dia lupa? Berapa kali manusia lupa dalam satu hari? Mau langsung buka ChatGPT-nya, silakan boleh. Ya, berapa? Enggak, oke. Angkanya ada, ChatGPT-nya masih kurang canggih berarti. Silakan. Berapa kali? 10 kali, 100 kali, 50 kali, berapa kali kira-kira manusia itu lupa dalam satu hari? Lupa, melakukan kesalahan, dan lain-lain. Contoh, bentar, contoh dulu saya kasih. Ya. Lupa tadi pagi sudah minum obat apa belum? Lupa, tahu-tahu tadi mau ke toilet, lihatnya toilet laki-laki, masuk ke toilet perempuan. Bentar, belum selesai. Ya, saya kasih contoh dulu. Ya, lupa naruh kuncinya di mana? Lupa naruh HP-nya di mana? Dalam satu hari berapa kali? Sekitar 7 ingatan sekaligus dalam 20-30 detik. Sekitar 7 ingatan sekaligus dalam 20-30 detik. Berapa kali dalam sehari? Silakan Dek, yang ganteng bajunya. Wah, banyak banget. Silakan. Cek. Silakan. Oke, based on ChatGPT katanya sekitar 9 hal per hari. Bukan 9 hal, berapa kalinya? 9 hal iya boleh, tapi sekian kali. Silakan belakang. Belakang, ayo. Sekitar 14 kali. Terlalu sedikit, lanjut. Yang lain. Mana? Berdiri aja langsung, ayo. Hah? 30 sampai 70 kali. 30 sampai 70 kali. Panjang banget rentangnya, ya. Hampir, tapi rentangnya terlalu panjang. Tuh, ya, silakan, ayo. Sekitar 25 kali. Lanjut, ganti. Tadi udah hampir tuh tadi. Empat 45 kali sehari. 45 kali sehari. Dikit lagi, satu orang lagi terakhir, ayo. (30 sampai 40 dalam satu hari). Dah, kita kasih hadiah yang 30 sampai 70 kali tadi. Tepuk tangan dulu, siapa? Mana hadiahnya? Ada hadiahnya. Ayo ke depan. Hadiahnya tersedia.
Namanya, ayo cepat, waktunya terbatas. Adik-adik, bayangkan kita itu lupa satu hari 50 sampai 70 kali. Jadi kalau ada kecelakaan gara-gara pekerjanya lupa, yang salah itu bukan hanya pekerjanya, tapi orang yang nggak ngerti ilmu tentang manusia. Disinilah ilmu yang disebut dengan human factors. Saya lupa minum obat. Pagi ini udah minum obat apa belum? Karena rancangan strip obatnya itu tidak ada harinya. Ibu saya minum obat 4 obat satu hari. Saya lihat, loh, di situ tuh ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau sekarang hari Kamis sudah obatnya diambil, berarti dia sudah makan obat. Ya. Salah masuk toilet. Ya, lambang laki-laki perempuannya mirip. Apa susahnya sih dibedakan? Tapi dibuat seolah-olah mirip. Salah masuklah tadi, masuk ke toilet perempuan. Ya. Ada dulu motor. Tahu? Adik-adik, awal-awal saya punya motor, motornya Matic. Pagi-pagi dipanasin di depan, ya, di garasi. Motornya dipanasin, kemudian pakai stand ya. Anak saya masih umur 3 tahun, naik dia ke atas, gasnya ditarik, lompat motornya. Akhirnya desain sekarang adalah kalau standarnya masih on, maka mesinnya tidak bisa dinyalakan. Ya. Ada lagi di pabrik mesin press, pencet tombolnya, cep. Awal-awal dulu pencet tombol, dia lupa tangannya masih di sini, sehingga akhirnya apa? Tangannya kemudian hancur. Apa yang dilakukan oleh engineer desain pencet ini? Tidak akan on mesinnya kecuali tangan kirinya juga megang sesuatu. Ini adalah desain. Inilah pentingnya K3, pemahaman K3 komprehensif, kenal tentang manusia itu seperti apa. Itulah human factors. Itulah keilmuan kita memahami manusia. Karena manusia itu dari bahasa Arab. Nasia itu bahasa Arab artinya apa? Lupa. Jadi kalau adik-adik, Pak Menteri saya nggak pelupa. Jangan-jangan jin kali, bukan manusia. Gitu ya. Ya manusia pelupa. Disinilah strategi peningkatan kinerja K3 yang sukses itu adalah yang mengerti tentang manusia. Terakhir slide saya. Next. Inilah model. Ini saya tulis modelnya 2 tahun yang lalu sebelum saya jadi menteri. Sedang bikin buku, kemudian nggak jadi selesai bukunya, udah sibuk dengan yang lain. Manusia dia juga kemudian mudah untuk memblaming orang, menyalahkan orang, dan ini tidak boleh. Kalau manajemen pimpinan mudah mengkambing hitamkan pekerja, maka yang muncul adalah para pekerja yang takut untuk melaporkan potensi-potensi kecelakaan kerja. Itulah yang saya sebut dengan 3 pilar: just culture, reporting culture, dan learning culture. Ini silahkan nanti dosen, Bapak dan Ibu saya titip,
Ini hasil 20 tahun saya mengembara di dunia K3. Saya keluar dengan yang disebut dengan People Center Safety. Ada 3 budaya yang selama ini budaya itu mungkin abstrak, tapi dia bisa dikonkretkan menjadi just culture, reporting culture, dan ya, learning culture. Ada pilarnya, ada leadership, ada konsep-konsep yang harus dipastikan diajarkan di kelas, system thinking, just culture, learning tips, resilience, dan seterusnya. Baik, adik-adik semua, ini yang bisa saya sampaikan. Ada pesan dari panitia.